dinamika nilai-nilai atau values. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mau buka hati kami, buka paradigma kami, cara berpikir kami, supaya kami memahami isi hati-Mu untuk bagaimana kami menjalani 2026 ini di tahun pemuritan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala kami untuk kami jalani tahun ini. Oleh karena itu minta anugerah-Mu turun untuk kami memahami isi hati-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, esensi dan dinamika nilai-nilai atau value. Kita tahun ini masuk di dalam Rich People Make Disciple. Jangkau jiwa-jiwa dan jadikan mereka murid Kristus. Itu tema kita di tahun 2026 ini yang dicanangkan oleh Bapak Gembala dari hasil duduk di bawah kaki Tuhan ya. Nah, untuk keterangan sedikit ya, ini adalah oleh-oleh ketika saya mengikuti konferensi gereja-gereja GBT se-Indonesia di Surabaya. Saat itu saya itu punya nilai-nilai ya, punya prinsip dalam hidup saya. Kalau saya diundang pelayanan kemanapun, kalau bukan sesinya saya akan ikut semua sesi yang lain untuk duduk mengulik dari pembicara yang lain. Dan itu cukup merepotkan karena pembicara yang seperti itu pada kesempatan ini cuma saya. Jadi setiap pembicara itu ada pendampingnya. Pendampingnya terpaksa nemenin saya terus, saya nggak mau ngendon di hotel gitu ya. Di hotel cuma tidur doang. Dan ini salah satu sesi yang saya terima dan sangat memberkati saya. Disampaikan oleh Bapak Aris Zulkarnain dari City Harvest Church Singapura. Wah, bagus banget materi ini, tapi saya kembangkan lagi. Jadi ide dari khotbah ini diambil dari acara tersebut. Oke, kita lihat. Jadi pada saat saya ada di Kendari, pendeta saya di sana tuh sering ngomong kata-kata yang saya nggak mudeng gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Setiap kali ada jemaat baru, saya bilang, Pak Gem, itu diajak pelayanan. Sebentar Bu Grace, kita tunggu sampai mereka itu punya nilai-nilai yang sama dengan kita. Saya pertama nggak mudeng nilai-nilai ini opo tuh gitu ya. Apakah ulangan agama dapat 10, dapat 6, pikir saya gitu ya, karena saya guru. Pikir saya nilai-nilai itu nilai apa, emang di gereja kita ada ulangan atau apa gitu kan. Tunggu Bu Grace sampai nilai-nilainya disamakan dulu. Nilai-nilai disamakan, saya nggak ngerti ya. Setelah bertahun-tahun saya paham, oh maksudnya nilai-nilai itu yang dimaksud oleh Bapak Gembala saya di Kendari itu ini ya. Jadi nilai-nilai atau values itu adalah prinsip-prinsip atau standar keyakinan fundamental mendasar yang memandu setiap perilaku kita, sikap kita, respon kita terhadap berbagai hal, serta memandu bagaimana kita mengambil keputusan, baik oleh pribadi-pribadi maupun oleh kelompok. Kalau di gereja kita ya karisma gitu ya. Jadi misalnya nih saya kasih contoh, di keluarga saya itu nilai-nilai yang sangat kental itu adalah kejujuran. Jadi kalau misalnya kami kan punya WA grup keluarga gitu ya, misalnya kakak saya cerita apa, adik saya cerita apa, saya nggak meragukan cerita mereka. Karena kami dari kecil tuh ditanamkan nilai-nilai kejujuran. Jadi kalau sampai suami saya ceritain gini-gini, mosok sih mah nggak percaya. Kalau papa bisa nggak percaya, kalau aku percaya. Karena itu yang ditanamkan di keluarga kami dan saya tuh tahu betul kakak adik saya kami ini. Ya bukan berarti seumur hidup nggak pernah bohong, bukan berarti gitu ya. Tapi nilai-nilai kejujuran di dalam keluarga kami itu ditekankan sekali oleh orang tua kami dan itu benar-benar sudah menjadi budaya di dalam keluarga kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang datang ibadah pagi dan nanti menyaksikan pelayanan dari Ibu Vivi Limpele tadi pagi, pada saat beliau mengalami badai di mana suaminya dipanggil Tuhan dalam keadaan mendadak, tidak sakit, tidak apa. Di situ dalam keadaan krisis, nilai-nilainya beliau secara pribadi itu muncul ke permukaan. Apa nilainya? Yaitu Tuhan apapun boleh terjadi, yang penting kau enggak tinggalkan aku. Itu nilai apa yang tidak tergoncangkan? Iman. Tetap stay pegang bahwa Yesus besertaku. Yang kedua, beliau saksikan gimana caranya bisa bersaksi, bisa bersyukur dalam keadaan nggak bisa bersyukur tapi tetap mau bersyukur. Itu nilai-nilai yang selama ini tanpa beliau sadari tertanam. Dan nilai-nilai itu paling kelihatan ketika ada krisis. Nah, kalau ada krisis, apa yang terjadi dengan kita? Itulah nilai-nilai kita yang sebenarnya hidup kita. Yang kedua kita lihat,
Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kompas moral yang membantu kita bisa membedakan ini yang penting, ini yang kurang penting, ini prioritas, ini enggak. Bisa membedakan, memberi kita ini yang namanya nilai-nilai atau value ini menolong kita untuk memberi arti kepada orang, kepada benda, kepada ide, kepada prinsip-prinsip tertentu. Dan bisa menjadi kompas moral untuk kita membedakan ini yang baik, ini yang jahat, ini yang diinginkan, ini yang saya percayai dan seterusnya. Nah, jadi kalau kompas itu, kalau siapa di sini yang pernah kemah lalu bawa kompas ikut pramuka, boleh angkat tangan pernah memegang kompas kayak gitu? Pernah megang kompas di tangan gitu, pernah ya? Oke, jadi kompas itu bukan diktator, hei kamu harus ke selatan, kamu harus ke barat, enggak. Kompas itu hanya menunjukkan ini loh utara, ini loh selatan. Masalah kita mau kemana ya terserah kita, kompas itu enggak mendikte kita. Nah, nilai-nilai atau value itu ibaratnya seperti kompas. Dia yang menunjukkan ini loh utara, ini loh selatan. Pilihannya ada pada kita sendiri, ya. Seperti itu. Nah, gampangnya mudahnya ya di sini karena banyak oma opa, jadi saya juga cari cara gimana cara menjelaskan tentang nilai-nilai atau value. Jangan sampai seperti saya ya. Dulu nggak paham, saya kira nilai-nilai itu ulangan dapat nilai berapa gitu ya. Ternyata saya mau jelaskan di sini nilai-nilai itu gampangnya ya. Seperti misalnya rasa. Kita ini kepengen masak untuk anak cucu kita sesuatu yang enak. Sesuatu yang bisa dinikmati mereka, otomatis karena kita punya nilai-nilai seperti itu, kita akan masak dengan seenak-enaknya. Supaya anak, suami, cucu kita, mantu kita tuh puas menikmati masakan kita. Atau bisa diibaratkan seperti center, ya. Nilai-nilai atau value, bahasa Inggrisnya value, itu seperti center. Jadi ketika senternya dinyalakan, dia bisa menunjukkan kita, oh di situ ada lubang, oh di situ ada batu, oh di situ jalan lorong, oh di situ ada gua, oh di situ sungai. Tapi senter ini tidak mendikte kita lewat sungai, lewat apa, enggak. Dia hanya menunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi saya coba cari tahu apakah nilai-nilai atau values itu bisa diterjemahkan sebagai prinsip-prinsip. Ternyata enggak bisa juga, enggak cocok. Karena tetap ada perbedaan antara prinsip dengan nilai, ya. Seperti itu. Nilai itu adalah apa yang kita anggap paling berharga di hadapan Tuhan. Misalnya kita menganggap sabar itu berharga, saat orang lain marah kita memilih untuk gak ikut-ikutan marah. Misalnya gitu. Misalnya kita anggap jujur itu sesuatu yang berharga, saat ada kesempatan bohong kita tetap memilih jujur. Nah misalnya contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat sifat dan keragaman nilai-nilai atau values. Jadi nilai itu ada dua macam. Ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat kolektif. Contoh suatu saat Bu Febe ngajarin saya. Grace, kamu lihat hampir semua jemaat 80% itu rumahnya bersih, tertata rapi. Nah ketika saya meneliti tentang nilai-nilai ini saya teringat perkataan beliau ini. Oh jadi rumah yang rapi dan bersih itu sudah menjadi budaya mungkin untuk masyarakat Kalinegoro ini ya, enggak cuma jemaat kita aja ya. Jadi kita kalau pergi ke rumah-rumah di Kalinegoro ini orang-orangnya rapi ya, suka tanaman-tanaman, gang-gang itu enggak ada sampah berserakan kayak gitu ya. Jadi rumah yang rapi dan bersih itu sudah menjadi budaya untuk masyarakat di sini. Contoh, kalau kita pergi ke Jepang, justru kalau kita makan dari mangkok terus kita giniin, itu justru yang sopan menurut mereka, menurut normanya mereka. Tapi kalau di orang Jawa ya enggak sopan, harus pakai sendok ya kan. Jadi itu sudah menjadi budayanya orang Jepang. Makanya kalau kita pergi ke suatu tempat, kita harus pelajari dulu budayanya supaya apa? Kita mengadaptasi selama kita di tempat itu supaya kita jadi berkat di sana. Yang kita lakukan jangan sampai jadi batu sandungan. Walaupun bagi kita aneh, kayak gini kok dianggap sopan gitu ya. Gitu. Kalau di Manado kita pergi ke pesta, makanan nggak habis, itu nggak sopan ya. Tapi kalau di sini makanan kita habiskan sampai bersih, nggak ada sebutir pun, orang ini geragas banget kayak gitu ya. Tapi kalau di Manado nggak sopan, kita udah masak capek-capek harus habiskan, nggak boleh ya.
Nah, kenapa ada sisa 12 bakul? Karena nggak ada yang babungkus. Gitu ya. Jadi nilai-nilai itu ada nilai pribadi, ada nilai kolektif. Jadi setiap kita itu punya nilai-nilai pribadi, punya value, punya prinsip-prinsip secara pribadi yang tidak sama. Nilainya Pak Denny dengan nilainya Bu Febe tetap ada yang nggak sama walaupun mereka udah menikah sekian puluh tahun lamanya. Tetap ada yang nggak sama nilai-nilainya. Ya. Lalu ada nilai kolektif. Misalnya jemaat kita di sini nih suka praise and worship. Nah, itu sepertinya sudah menjadi budaya yang sudah berhasil berakar di tiap pribadi sehingga menjadi nilai-nilai yang kembar, menjadi nilai-nilai kolektif. Nah, nilai-nilai ini kalau dikumpulin dari setiap suku itu punya nilai masing-masing. Seperti waktu saya nikah tuh saya kaget. Sana saya orang Chinese Manado nikah dengan orang Jawa. Jadi kalau saya bikin teh itu ya bikin aja ding 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 gitu. Grace, kata mertua saya ya, ibu mertua saya ya, kalau ngaduk teh itu nggak boleh bunyi. Jadi harus sendoknya nggak boleh menyentuh dinding-dinding ataupun di bawah juga nggak boleh. Jadi ngawang di tengah gitu loh. Loh ngapain Bu? Gak boleh berisik kalau tamunya tahu kamu bikin teh itu malu. Hah? Tamu? Ya jelas kita bikin teh pasti akan ketahuan kan tehnya disuguhkan gitu kan. Tapi kalau mertua saya bilang gak boleh umpluknya kayak gelembung-gelembung di atas itu diambil dulu gitu. Dalam hatiku repot banget jadi orang Jawa ya. Terus suara saya itu kan cetar membahana ya kan. Mertua saya bilang gini, Grace ojo seru-seru Ibu Isin. Nah, Grace jangan keras-keras ketawamu itu loh. Ngomongmu tuh kecilin dikit volume suaranya gitu ya. Ibu malu punya menantu seperti ini. Ya, itu nilai-nilai yang tidak sama yang dihasilkan dari budaya yang berbeda. Nah, nilai-nilai ini jumlahnya ribuan. Saya pernah meneliti karakter-karakter dari Alkitab, dari butir-butir Pancasila, karakter First, karakter dari orang Belgia, orang Belanda, orang Amerika. Setiap negara itu kan punya karakter-karakter yang menonjol ya. Itu saya kumpulkan, wow, ribuan itu jumlahnya. Ya, itu jumlahnya ribuan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh value. Values atau nilai-nilai itu ada yang kanan, ada yang kiri. Ada setia, misalnya ini contoh soal ini dari ribuan saya cuma mengambil beberapa. Setia, saling percaya, rasa hormat, tanggung jawab, kebebasan. Lalu kalau yang negatif misalnya keserakahan, kemunafikan, dendam, kesombongan. Apa bisa sih ini jadi values? Bisa, contoh misalnya anak yang dibesarkan oleh keluarga perampok misalnya kayak gitu. Dia biasa lihat papanya dari kecil ngerampok di pasar, nyopet di pasar, di bis, dia udah biasa diajak papanya ngerampok. Maka dia menganggap perampok itu ada suatu kebanggaan. Aku kayak papa, aku hebat bisa ngerampok gak ketahuan, bisa ngerampok gak ditangkap polisi. Itu bisa menjadi nilainya dia karena dia dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Jadi nilai-nilai ini bisa negatif, bisa positif. Oke, sekarang kita akan lihat. Nilai-nilai ini akan mengalami transformasi dan kristalisasi. Katakan transformasi, kristalisasi. Nah, semua nilai-nilai kita secara pribadi ketika kita ulangi terus dalam jangka panjang itu akan berubah menjadi karakter. Dan karakter ini kembali seperti tadi bisa karakter baik, bisa karakter yang buruk. Berikutnya kita akan lihat nilai-nilai dalam kelompok ketika itu dalam jangka panjang itu juga bisa menjadi suatu budaya. Contoh, seperti tadi saya berikan contoh, gereja kita ini kuat di praise and worship. Nah ketika suatu saat Bapak Ibu Gembala misalnya nggak tahu ya berapa puluh tahun lagi dipanggil Tuhan, Pak Vigo itu melanjutkan budaya praise and worship itu tongkat estafetnya berjalan, maka dalam puluhan tahun lagi pada saat Pak Vigo nanti memimpin gereja ini 10-20 tahun ke depan lagi, anggap aja berarti 40-50 tahun dari sekarang ya, anggap aja seperti itu. Itu tongkat estafetnya berjalan terus, itu menjadi budaya yang tidak akan hilang di gereja ini. Nanti dilanjutkan lagi oleh Faisal. Nah, Faisal nanti dilanjutkan lagi, siapa nggak tahu anaknya Faisal nanti cicitnya, buyutnya Pak Gem nanti siapa nggak tahu. Jadi ketika tongkat estafet itu berjalan,
dalam jangka panjang nilai-nilai yang saat ini ada itu akan mengkristal menjadi budaya. Budaya juga ada yang baik, ada juga yang buruk. Next kita lihat. Nah, itu tadi baru intro. Katakan, kayak intro toh. Ya. Bilang sama kanan kirinya, kayak intro toh kayak mau. Ya amplop, ya kan. Nah, sekarang kita masuk inti dari khotbah saya. Value itu sebenarnya values atau nilai-nilai itu ada banyak sekali, tapi saya hanya mengambil 4. Tadinya saya hanya mengambil 3 saja sesuai yang saya dapat dari pembicara dari Singapura itu. Tapi kemarin jam 1:30 pagi, saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Saya lanjutkan rapikan lagi naskah khotbah saya, PowerPoint sama sekali belum dibuat, baru tadi pagi saya buat PowerPoint, dilanjutkan siang, baru selesai PowerPoint hari ini. 1:30 pagi Tuhan bilang, ada satu yang kamu kurang itu. Apa Tuhan? Coba kamu lihat lagi naskahmu, tak baca lagi deket. Oh iya, akhirnya jadi 4. Ternyata poin yang keempat itu nyambung dengan khotbah tadi pagi. Ya, saya nggak nyangka kan, nggak tahu khotbahnya Bu Vivi apa nggak janjian. Oke. Yang pertama, values atau nilai-nilai itu disebut personal values atau nilai-nilai pribadi. Katakan nilai-nilai pribadi. Loh, sambil gini loh tangannya. Nilai-nilai pribadi. Oke. Yang kedua adalah community values atau nilai-nilai kelompok. Yang ketiga adalah common values atau nilai-nilai umum. Nilai-nilai umum. Oke. Yang keempat adalah values of the kingdom of God. Nilai-nilai kerajaan surga. Ayo kalau ini apa? Oke. Kalau ini apa? Oke. Ada 4 ini ya. Kenapa saya sampaikan 4 ini? Karena nanti akan terhubung dengan tema tahunan kita, yaitu tema tahunan kita yaitu pemuritan, penjangkauan dan pemuritan, lebih kepada pemuritannya ya. Oke, next kita akan lihat, sekarang kita akan bahas 4 ini satu persatu. Yang pertama personal values dulu atau nilai-nilai pribadi. Ya, nilai pribadi itu adalah unik pada setiap individu. Bu Kris dari tadi kok nggak baca Alkitab? Nanti ada waktunya, tenang ya. Nanti kita baca Alkitab ya. Ini agak semi-semi seminar kayak gitu ya. Oke, yang pertama personal values atau nilai-nilai pribadi itu unik pada tiap individu. Contoh, Pak Andre ini saya tebak ya nilai pribadinya adalah pekerja keras. Betul Pak? Wah, puji Tuhan. Bu Mala ini tekun. Bagaimana Bu? Weh, ubet, tekun, apa aja dari seruwet yang paling kecil ya kan. Sampai keripik yang paling besar digarap sama beliau ya kan. Nah, jadi itu tiap orang gak sama nilai-nilainya. Nah, nilai setiap orang itu jangan diseragamin. Kita nanti akan kehilangan yang namanya kekayaan nilai-nilai yang bisa saling melengkapi. Pak Andre nggak perlu bilang sama Bu Mala, kue kudu kerja keras kayak aku meres keringet, wah banteng tulang gitu ya. Bu Mala juga nggak boleh memaksa suaminya, kue kudu tekun gini kayak aku kilo pak. Tapi kedua orang ini saling melengkapi. Seperti suami saya kan pendiam, ya kan. Kalau saya ini sedikit introvert. Kok ada yang percaya gitu? Enggak, saya ekstrovert ya. Jadi kami ini saling melengkapi. Saya nggak boleh memaksa suami saya jadi ekstrovert. Suami saya nggak perlu memaksa saya jadi introvert. Kami ini akan saling melengkapi. Sehingga anak-anaknya lihat sendiri kan perpaduan introvert dan ekstrovert bisa kelihatan dito melodi perpaduannya kan ya. Oke, jadi seperti itu. Setiap orang itu punya nilai-nilai. Nah ini yang perlu saya tekankan. Nilai-nilai yang berbeda pada setiap orang harus kita hargai. Contoh, saya hargai Bu Vivi. Tadi pagi khotbahnya itu saya bisa katakan khotbah kesaksian, tapi pendalaman Alkitabnya juga enggak kurang. Weh, keren ya. Tapi Bu Vivi juga hargai saya, sekarang khotbah saya beda, gaya seminar beda dong. Nah, jadi nilainya Bu Vivi saya hargai. Bu Vivi menghargai juga nilai yang ada dalam diri saya, ya kan? Jadi nilai-nilai ini harus kita hargai satu sama yang lain. Selama tujuan kita sama, perbedaan ini tidak akan menjadi masalah. Ya, selama tujuan kita sama untuk
jiwa-jiwa, tujuan kita sama untuk kemuliaan nama Tuhan, tujuan kita sama untuk memperlebarkan kerajaan Tuhan, tujuan kita sama untuk membangun setiap orang ini bertumbuh dalam Tuhan. Nilai-nilai tiap pribadi nggak sama, itu nggak apa-apa. Itu justru kekayaan. Coba bayangkan kalau semua ekstrovert seperti saya. Terus gimana? Kalau Pak Boas juga mengakak-ngakak seperti saya. Terus gimana? Nggak ada yang pendiam seperti dia, nggak ada pemikir seperti dia, terus siapa yang mau menganalisa? Nggak ada. Ya kan? Nah, berikutnya adalah personal value atau nilai-nilai pribadi tiap orang itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, ini kalau Anda cari di AI, disiplin rohani ini nggak akan muncul. Ini munculnya ketika saya duduk di kaki Tuhan. Untuk apa Tuhan? Yang membentuk nilai-nilai seseorang. Anda cari di psikologi, buku psikologi juga gak ada bahas itu. Tapi ketika saya duduk di kaki Tuhan, nomor satu yang mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup kita adalah disiplin rohani. Doa, baca Alkitab, praise and worship, meneliti firman, ya, berpuasa, bersekutu, beribadah, semua disiplin rohani itu akan mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup kita. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari pola asuh, cara berkomunikasi antara satu dengan yang lain di rumah, cara kita memecahkan masalah, pola asuh, terus tradisi keluarga turun temurun, ya kan? Dari mana ibu mertua saya ngaduk itu enggak bunyi gelasnya, dia juga diajari ibunya gitu ya. Ibu neneknya suami saya itu diajari juga dari nenek buyutnya, terus turun temurun tradisi kayak gitu ya. Lalu dipengaruhi juga oleh pengalaman hidup. Misalnya saya pernah trauma, sering kecelakaan. Jadi saya sempat bertengkar sama suami saya terakhir kali itu gara-gara dia saya bilang gini, saya mau pulang naik Grab, saya bilang gitu. Saya udah teriak-teriak, dia tetap ngepot kayak gini. Turun di sini, saya pulang naik Grab gitu. Nah, tunggu diancam baru dia pelan. Dia udah bertobat sekarang. Oke, nah jadi pengalaman hidup itu membentuk values dalam hidup kita, ya. Baik itu kemenangan, keberhasilan, kayak tadi, wah juara satu ya. Yang Pak Ivan kok cuma juara 3 ya, itu pengalaman hidup membentuk values dalam hidupnya. Lalu sistem keyakinan atau belief atau iman itu mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup kita. Berikutnya adalah temperamen bawaan. Kita ini dominan, intim, stabil, cermat. Itu kalau yang tipe DISC ya. Ada lagi yang menurut apa Mel? Ada 16 MBTI. MBTI itu ada 16 tipe kepribadian ya. Suami saya punya alat tesnya, siapa-siapa yang mau tes boleh ya. Lalu dipengaruhi juga oleh pendidikan. Ya. Saya tidak mendiskreditkan atau merendahkan Bapak Ibu Saudara yang cuma tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Karena yang namanya belajar sekarang itu adalah merdeka. Walaupun kita itu mungkin cuma tamat SMA, tapi selama kita nih terus ngikuti belajar secara mandiri, namanya itu autodidak, kita tetap bisa ngalahin orang yang S1 atau S2, tetap bisa ya, setara dengan mereka atau melebihi mereka pun bisa, karena sekarang ini media itu begitu banyak, kita bisa belajar dengan gratis dengan apa saja saat ini. Berikutnya adalah yang mempengaruhi value pribadi dalam hidup kita adalah lingkungan. Siapa temanmu adalah siapa kamu. Ya, dengan siapa kita bergaul, berikutnya adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya bangun siang atau bangun pagi, setiap hari baca Alkitab atau tidak, kebiasaan ngomong kotor atau ngomong yang baik, itu semua mempengaruhi value atau nilai-nilai pribadi kita. Berikutnya, kita akan lihat, nah ini sisi Alkitabnya baru kita keluarkan di sini ya. Contohnya, apakah Yesus menghargai value-value, nilai-nilai yang berbeda yang ada pada murid-muridnya? Oh iya, banget. Contohnya Petrus. Petrus itu kalau dalam 16 tipe kepribadian dia itu ESTP. Ya, nanti cari tahu ya. Itu saya cuma munculkan singkatannya aja. Dia ini si api unggun yang gampang meledak, gampang wow ya, sangat spontanity ya Petrus ini ya. Waktu Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air.
Tuhan Yesus gak bilang gini, Petrus, kamu tuh terlalu spontan. Untuk apa gunanya juga kamu berjalan di atas air? Kalau aku jalan di atas air kan karena menyusul kalian. Aku juga gak bawa perahu. Kalau kamu gunanya apa coba? Gak usah aneh-aneh lah Petrus. Apakah Tuhan gitu? Enggak. Diakomodir enggak? Diakomodasi. Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Come on, ayo sini. Gitu. Karena Tuhan itu mau menghargai Petrus ki ya memang ngono kuwi impulsif. Nah, Petrus tuh ya melangkah baru setelah itu mikir belakangan. Gitu. Tuhan Yesus hargai enggak nilai-nilai Petrus? Hargai, enggak apa-apa. Beneran dia lihat ombak tenggelam, baru saat itu Tuhan tegur, hai orang yang kurang percaya. Coba kalau Tuhan Yesus mengkuliahi dari awal, Petrus, kamu tuh jangan terlalu spontan. Nanti kalau kamu tenggelam, kamu nanti akan kebingungan. Padahal imanmu tuh belum seperti itu, belum sampai 10 kilometer jalannya. Baru paling 10 meter kamu sudah tenggelam. Nanti aku kan maha tahu, aku tahu apa yang akan terjadi nanti gitu. Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Oke, jalan aja enggak apa-apa. Mengakomodasi atau menanggapi gaya kepribadian Petrus yang seperti itu. Contoh lain, ya Matius tuh orang yang sangat teliti. Dia itu adalah pemungut cukai. Ketelitian dia itu dipakai oleh Yesus untuk dia menulis salah satu kitab di dalam Alkitab dengan sangat teliti. Coba lihat kitab Matius pertama, langsung silsilah. 14 generasi. Dihitung lagi 14 generasi. Tapi ada kurang satu nama. Enggak, itu enggak kurang. Daud memang ditulis 2 kali. Ya, di kelompok pertama ada nama Daud, di kelompok kedua Daud muncul lagi. Jadi tetap 14. Matius itu enggak salah ngitung orang dia. Pemungut cukai ya kan. Dipakai ketelitian dia oleh Yesus. Tuhan Yesus enggak bilang gini, Matius jadi orang jangan terlalu teliti. Jelimet banget sih, 14 apa yang mau baca. Duh. Silsilah Yesus Kristus kok mbok bagi-bagi 14. Kamu terlalu teliti. Enggak, Tuhan mengakomodasi, Tuhan itu menghargai nilai-nilai dalam hidup Matius, seorang yang sangat cermat. Berikutnya Thomas. Thomas ini orang yang enggak gampang percaya, ini dia si tukang tanya, ya kan. Dia ini orang yang skeptis, istilah kerennya tuh skeptis, ya gitu ya. Tapi pada saat Thomas itu datang, Tuhan itu mempersilahkan, cucukkan jarimu. Tuhan gak bilang gini, lah Thomas, bener toh? Aku bangkit toh? Masih gak percaya? Oh kamu memang kebangetan, gak gitu. Thomas silahkan, kalau mau coba boleh, nih lambungku. Thomas sampai langsung sujud ya, gak sampai nyucuk sungkan. Tuhan itu gak gini, aku hanya mau menampakkan diri kalau Thomas gak ada. Thomas absen pada saat itu diceritai orang banyak tetap gak percaya. Ya sudah, gak percaya ya sudah. Tuhan gak kayak gitu. Thomas ada, oh beneran mumpung ada Thomas aku tak menampakkan diri lagi gitu. Tuhan itu menanggapi keskeptisan Thomas, memang ada orang-orang yang harus percaya kalau ada buktinya. Diomongin 1000 orang tetap gak percaya, harus melihat langsung. Ada orang-orang yang tipenya seperti itu sama Tuhan Yesus diladeni. Cara Yesus menghargai nilai-nilai yang ada pada murid-muridnya. Next kita lihat. Sekarang kita bahas community values. Community values adalah nilai-nilai secara kelompok. Nah sekarang kita kalau saya bilang secara kelompok, Anda bisa menganalogikan itu di kantor Anda, di rumah Anda, di komsel Anda, atau di gereja ini. Terserah ya, Anda mau mendefinisikan itu sebagai apa ya. Nah sekarang kita lihat ada 7 cara, next. 7 cara untuk bagaimana seorang pemimpin itu mentransferkan nilai-nilai kepada orang yang dipimpinnya atau kepada orang banyak atau kepada komunitas. Gimana caranya? Supaya jemaat ini pada suka praise and worship semua, tuh caranya gimana? Dari zaman dulu saya di sini tuh ada doa malam, setiap malam jam 6 ya kan. Lama-lama ada doa Sabtu ya kan, ada OBS ya kan. Lalu sekarang ada doa Rabu gitu ya. Ada pokoknya ya apalah, Pak Gembala ciptain lagu, Bu Gembala ciptain lagu, pemusik dicetak terus dan seterusnya. Itu sampai menjadi budaya. Nah, 7 cara. Yang pertama adalah strategi, katakan strategi. Nah,
Anda pernah nggak pergi ke gereja yang ada tulisannya gitu di pilar-pilarnya gitu. Misalnya apalah, pakai banner-banner yang bagus-bagus, ada logonya singa, logo apa gitu ya. Itu adalah value di gereja itu yang sudah dirumuskan. Nah sepertinya gereja kita belum. Jadi kita akan menuju ke sana. Kita perlu merumuskan 3-5 core value atau nilai-nilai utama di gereja kita ini apa. Yang mau dikembangkan apa. Jangan banyak-banyak, ngapalinnya mabuk ya kan. Value itu kan ribuan, masuk Anda, wih bagus semua, value kita 100. Jemaat capek ya kan. Jemaat capek 100 ngapalinnya A sampai Z, balik A lagi. Seperti di Genius secara Alkitab, kita punya value itu incredible. Intimacy, creative, discipline, blessing. Weh, keren ya. Incredible. Jadi pakai kata lalu ada singkatan, jadi menghafalkannya gampang. Nah, kita perlu merumuskan 3-5 nilai utama di gereja kita itu apa. Kalau Anda pemimpin komsel, Anda juga perlu merumuskan nilai 3-5 komsel Anda tuh mau membangun nilai apa. Kayak gitu. Nah, caranya yang pertama, pemimpin waktu menanamkan nilai kepada komunitas itu harus fokus pada manusianya. Bukan fokus pada kesempurnaan. Misalnya, saya mau menerapkan nilai misalnya tepat waktu, misalnya kayak gitu. Nah, selama anggota komsel saya itu tepat waktu, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti dia kalau di ibadah raya telat, selama dia di komsel tepat waktu tuh saya puji-puji, saya dukung, wah keren-keren, udah nilai tepat waktunya udah jalan nih. Tapi dia di kebaktian ibadah raya telat, itu saya diemin. Nah itu salah. Jadi kita fokusnya menjadi kepada peraturan, menjadi kepada yang penting komunitas kuki apik, enggak seperti itu. Tapi orang demi orang ini sampai mengunduh nilai itu menjadi bagian dalam hidupnya dimanapun dia berada. Tidak hanya di komunitas itu. Jadi itu adalah fokus pada manusia. Yang kedua, diestafetkannya dengan sengaja. Ditulislah, dibuat videonya lah, dikhotbahin lah, dibuat bannernya lah, apalah pokoknya disengajain, selalu disounding lah, selalu disinggung lah dan seterusnya. Lalu selalu memberikan dorongan, ayo tepat waktu. Misalnya kita mau membangun value-nya misalnya kejujuran, ayo jujur, jangan bohong, ayo kita jadi orang jujur. Itu diomongin terus sampai jeleh gitu, sampai mungkin orang bosan. Bu Kris ngomongin kuwi terus, Pak Gembala kok ngomong presiden worship itu penting, Bu Gembala selalu ngomong dia dira Tuhan ini, bosan kayak gitu ya. Biarin mereka sampai enek gitu, biarin. Nah, karena apa? Ketika mereka udah enek itu berarti mereka udah hafal. Kalau mereka belum enek itu berarti belum terlalu nyantel. Gitu, gak apa-apa. Ini salah satu value, thank you Pak. Nah, value selalu mengucapkan terima kasih. Ya. Jadi memberikan dorongan, ketika orang melakukan value kita berikan dorongan. Yang berikutnya adalah konsistensi. Jadi jangan gini ya, misalnya Pak Gem mau menerapkan value nih di gereja kita. I love my Bible. Setiap jemaat harus baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Kecintaan pada firman Tuhan, misalnya kayak gitu ya. Jangan hanya berlaku Januari tok. Maret melempem, pemennya September, entek. Gak boleh, harus konsisten. Itu baru 4 ya. Next, contohnya. Mesbah keluarga, baru dikhotbahin anget-anget ayam, ya kan. Sebulan doang, bulan kedua udah melempem. Nah itu gak boleh, jadi harus konsisten. Berikutnya, contohnya Yesus. Yesus punya enggak? Nilai-nilai yang dibangun secara korporat, secara umum, secara kelompok. Ada. Salah satunya adalah ucapan bahagia. Itu adalah nilai. Kalau Anda baca Alkitab ya, ucapan bahagia itu di Matius 5 ya. Yang miskin di hadapan Allah, berdamai, berbagi orang yang punya pabrik 100. Oh enggak ada ya.
Berbahagialah orang yang punya pesawat jet pribadi. Oh enggak ada ya. Enggak ada satupun bicara soal materi di situ ya. Kebahagiaan itu bukan bicara soal materi. Jadi itu adalah core atau value atau nilai-nilai yang Yesus tanamkan melalui khotbah secara sengaja. Berikutnya kita lihat yang kedua, kalau tadi adalah cara pertama adalah melalui strategi, yang kedua melalui relasi pembapaan dan pengajaran. Yuk kita buka Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ini sering saya khotbahkan ya, saya nggak tahu kalau di sini udah pernah saya khotbahkan belum. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Coba lihat di ayat ini, Daud itu belum punya anak. Pada saat ini dia belum punya anak. Lalu anak-anak di sini siapa? Orang-orang di Gua Adulam, murid-muridnya dia. Jadi waktu dia berkata, marilah anak-anak, itu dia melakukan pembapaan. Takut akan Tuhan akan kuajarkan, itu dia melakukan pengajaran. Pembapaan dan pengajaran. Dua ini adalah sayap yang seimbang yang dipakai oleh Daud untuk mengubah komunitas gerombolan Adulam ini menjadi pasukan pahlawan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya seorang pemimpin itu membapai dan mengajar. Ya, kembali ke PowerPoint saya. Yang pertama berupa teladan. Katakan teladan. Kita harus khawatir kalau anak-anak kita tuh melihat kita. Tapi kalau mereka enggak mendengarkan kita tuh jangan terlalu khawatir. Tapi kalau mereka melihat kita itu kita harus khawatir. Karena apa yang mereka lihat itu adalah teladan. Gitu. Tapi kalau kita ngomong gitu ya mereka enggak dengerin, enggak apa-apa lah. Yang penting waktu kita memberi teladan itu terlihat oleh mereka. Ya. Yang kedua adalah hubungan batin. Inilah yang membedakan pengajaran dengan pembapaan. Kalau mengajar tuh hanya sekedar dari tidak menjadi tahu. Tetapi pembapaan membuat jemaat itu misalnya liburan keluar kota. Lek gak menyembah Tuhan kok rasanya gak enak yo. Ada sesuatu yang kurang. Itu berarti walaupun dia tidak dipantau oleh Pak Gem, tidak dipantau oleh Bu Gem. Yang namanya pembapaan itu membuat nilai-nilai itu tertanam di jemaat. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Kayak gitu. Nah, tanpa hubungan batin, maka apa yang kita tanamkan tanpa pembapaan, tanpa kita masuk ke dalam kehidupan orang lebih mendalam, apa yang kita tanamkan, kita ajarkan itu hanya berupa sesuatu hukum yang kita lakukan hanya karena takut dimarahi, hanya karena takut ditegur, hanya karena takut dinilai, nggak dapat jadwal pelayanan, nggak WL lagi. Nah misalnya kayak gitu. Ya, pembapaan itulah yang membuat orang itu mau melakukan karena terkait dengan terhubung dengan si pemberi nilai itu. Kayak gitu. Berikutnya adalah pengajaran. Pengajaran. Jadi apapun karunia jawatan pada penilik jemaat dan diaken tetap cakap mengajar itu tertulis. Baik di 1 Timotius 3, 2 Timotius 2, Titus 1, walaupun dia apapun karunia jawatan maupun dia rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, tetap cakap mengajar itu selalu disertakan. Kenapa begitu? Karena cakap mengajar, pengajaran itu adalah salah satu kendaraan, salah satu cara untuk kita menanamkan value-value, nilai-nilai kepada kelompok itu melalui pengajaran. Berikutnya adalah ketulusan. Jadi kita enggak boleh menanamkan nilai itu dengan ada udang di balik batu. Misalnya ya, Pak Andre mau menanamkan pekerja keras sama anak buahnya. Dia udah memberi teladan nih. Tapi ada udang di balik batu. Ben tahun iki bonusku oke. Itu enggak boleh. Menanamkannya harus kayak gini. Aku pengen anak buahku ini menjadi pekerja keras. Kalaupun mereka enggak kerja di AF lagi dimanapun, tetap pekerja keras. Nah itu baru yang benar. Tapi kalau oleh gak bekerja keras bonusku tahun ini ora oke. Itu salah. Jadi harus ada ketulusan dan tinggal di dalam pengurapan. Contoh yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus memberikan teladan. Ya. Yesus memberikan teladan jelas ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya padahal dia Tuhan dan guru. Tapi dia mau duduk di bawah kaki murid-murid yang mencuci kaki murid-muridnya. Itu cara Yesus untuk melakukan pembapaan dan pengajaran.
menyentuh kaki murid-muridnya. Berikutnya berikutnya adalah pondasi domestik. Katakan pondasi domestik. Itu adalah menguatkan keluarga demi keluarga. Karena inti daripada pencetakan generasi itu adalah keluarga. Ya, itu ada di Ulangan pasal 6, kita cepat aja. Berikutnya, disiplin rohani secara korporat. Nah, kita punya pilar-pilar di dalam gereja ini. Ada ibadah raya, ada ibadah doa, ada pelayanan, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan secara bersama-sama di gereja ini menolong kita untuk menjadikannya sebagai model di rumah. Contoh jemaat baru datang, dia baru percaya Yesus, dia nggak tahu cara berdoa tuh gimana sih. Setelah sampai di gereja, oh doa itu gitu, nanti aku di rumah ya doa gitu. Jadi itu permodelan ibadah pribadi jemaat di rumah. Berikutnya adalah semakin ada disiplin rohani secara bersama, maka jemaat itu akan semakin memiliki nilai-nilai kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Wow, lanjut. Berikutnya adalah edukasi atau pengajaran. Jadi kita kalau mau menanamkan nilai-nilai itu lewat pengajaran. Sistematika, jadi ada bukunya, ada absennya, ada ulangannya, ada lulus atau tidak, kayak gitu. Masuk ke dunia formal. Nah, apa sih gunanya pengajaran? Pengajaran itu akan memerdekakan. Pengetahuan akan kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, next. Berikutnya adalah pemuritan. Apa sih Bu Grace kok membedakan pengajaran dan pemuritan itu sama? Enggak sama. Kalau pengajaran itu formal, ada kurikulumnya, ada ulangannya, ada ijazahnya, kayak gitu ya. Ada absennya. Tapi kalau pemuritan itu pembentukan karakter. Pembentukan gaya hidup. Apakah bisa kita memuridkan melalui pengajaran? Bisa, tapi dua hal itu tidak sama. Ada enggak orang yang ngajar doang enggak peduli karakter muridnya? Ada. Ada enggak orang yang peduli banget sama karakter tapi enggak punya struktur, enggak punya buku, enggak punya pengajaran? Ada juga. Jadi dua-dua ini berbeda, harus kita jalankan semua. Contoh yang terjadi dengan Yesus adalah setelah Yesus ngajar orang banyak tentang 4 macam tanah hati, penabur, Yesus ngumpulin murid-muridnya, jelasin lebih detail ke murid-muridnya. Yang mana orang banyak itu enggak tahu arti perumpamaannya, pulang ya pulang aja. Tapi khusus kepada murid-muridnya yang bukan sekedar pengikut biasa, Yesus itu memberikan arti yang lebih mendalam. Ya. Lalu apakah ada komsel di zamannya Yesus? Ada. Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Dikasih petunjuk pelaksanaannya seperti ini. Oke, yang ketujuh, lingkungan keluarga rohani. Itu adalah komsel, KFC, ya. Melalui praktek ketersalingan, melalui kelompok kecil, ini adalah dunia non formal. Di komsel itu non formal, gak ada bukunya, gak ada absennya, gak ada ulangannya. Kalau ada ulangannya ujian, siapa yang mau ikut komsel, ya kan? Gak ada ulangannya aja kadang-kadang bolos, ya kan? Next, lanjutannya. Yesus ada gak mengajak ketersalingan? Ada, mengutus muridnya berdua-dua. Oke, yang terakhir cepet ini, saya udah overtime ya. Common values, yaitu nilai-nilai secara umum. Nah, nilai-nilai secara umum itu adalah nilai yang berlaku secara universal yang menjadi jembatan perbedaan. Nih, Bu Grace orangnya ekstrovert. Nih, Pak Boas orangnya introvert. Tapi ketika disatukan pada nilai yang bersifat umum, ini menjadi perekat. Jadi jembatan pribadi yang nilainya enggak sama. Nah, nilai secara umum itu cuma satu aja. Next. Lah nilai di Alkitab tuh ribuan, coba Anda cek di Alkitab karakter banyak sekali. Tapi nilai secara umum yang seharusnya ada di semua komunitas tuh cuma satu aja. Yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Pada saat terakhir Yesus perjamuan kudus dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan, pesan terakhirnya Yesus cuma satu aja. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang termuda dan yang melayani yang lainnya. Satu nilai, coba bayangkan kalau di komunitas kita semua orangnya rendah hati, gak ada yang sombong, gak ada yang mengangkuhkan diri dan sebagainya, pasti damai sejahtera ayam tentrem, benar? Iya, jadi itu menghindari perpecahan, menghindari segala macam kerendahan hati. Jadi nilai universal itu harus ada di komisi anak ada, di komisi remaja ada, di komisi wanita ada, di Bani Asaf ada, di mana-mana ada. Semua dari anak janin sampai orang paling tua semuanya harus punya
common values atau nilai yang bersifat umum yang harus ada pada semua orang, yang diamanatkan Yesus terakhir sebelum berpisah dengan murid-muridnya, yang mana melalui nilai ini Yesus memastikan bahwa murid-muridnya nanti kalau ditinggal naik ke surga, selama mereka melakukan pencucian kaki atau saling melayani, mereka enggak gontok-gontokan pada saat ada panen jiwa di Pantai Kosta, di hari Pantai Kosta 3.000 jiwa, enggak yang Petrus kamu, aku aja yang berkhotbah, Yohanes gak iso Petrus, aku sing lebih berat, aku murid Yesus paling deket loh ya, paling deket tuh aku, gak usah Petrus kamu duduk, enggak, 12 berdiri semua, Petrus berkhotbah, gak ada yang protes. Petrus, kenapa? Kamu kan pernah menyangkal Yesus, kamu gak layak untuk berkhotbah pada saat ini, apalagi 3.000 jiwa, itu bukan bagianmu Petrus. Gak seperti itu. Selama semuanya rendah hati, Yesus naik ke surga, tenang. Itu akan menjadi common value atau nilai umum yang akan membuat Injil terus bergulir sampai ke kita sekarang. Oke, terakhir. Values of the kingdom of God atau nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga walaupun saya taruh di nomor 4 adalah nilai-nilai tertinggi di antara semua nilai yang tadi. Artinya kalau Pak Boas dengan saya bertengkar gara-gara kita punya nilai yang tidak sama, bagi Pak Boas ngepot-ngepot gak apa-apa, saya aman, seumur hidup aku belum pernah kecelakaan mah. Ya kowe, neng aku lah wedi, ya kan? Nah kita bertengkar, pada saat kita bertengkar yang menyatukan kita apa? Nilai-nilai kerajaan surga. Saya bisa bicara sama suami saya, hargai, hormati perempuan yang lebih lemah. Itu ada ayatnya ya kan? Suami saya juga punya ayat, jangan khawatir akan apapun juga. Ya kan? Akhirnya kami berdua menuju kepada nilai-nilai kerajaan, ketemu titik tengahnya. Yang ngebut tapi enggak kebangetan gitu loh. Ya kan? Oke, kira-kira seperti itu. Nilai-nilai kerajaan surga ini yang tertinggi, yang membuat ketika terjadi konflik semua orang harus kembali kepada nilai-nilai kerajaan surga. Apa itu nilai-nilai kerajaan surga? Semua karakter yang ada di dalam Alkitab. Itu nilai-nilai kerajaan surga. Oke, ada enggak Yesus pakai nilai kerajaan surga? Ada. Ucapan bahagia itu contohnya, salah satu contoh. Oke, kesimpulan. Saya molor 10 menit ini Pak Gemsari. Kesimpulan yang pertama, kita masuk dalam tahun pemuritan. Jadi nanti kalau Pak Gem mengadakan satu program atau kegerakan apa yang terkait dengan pemuritan, semua jemaat harus ikut. Kenapa? Pemuritan salah satu yang membuat kita menangkap nilai-nilai yang Tuhan titipkan lewat Bapak Gembala atau para pendiri gereja ini yang diteruskan pada Bapak Gembala, diteruskan lagi ke kita. Kita menerima tongkat estafet itu. Suatu saat Bapak Ibu Gembala dipanggil Tuhan, kita meneruskan lagi ke anak cucu kita terus seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus siap memposisikan diri sebagai murid yang mau diajar. Kalau Anda nggak mau, Anda akan tidak memiliki nilai-nilai yang mau diteruskan. Anda akan kehilangan itu. Anda akan menjadi aneh sendiri. Budaya di sini Anda nggak akan ngikuti. Karena apa? Loh, orang-orang di sini kok jadi berubah ya? Sekarang kok setiap hari baca satu pasal. Sedangkan aku sudah setahun ini nggak baca Alkitab. Ya kamu ketinggalan nilai-nilai, kamu kan nggak ikut pemuritan. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Yang kedua, kesimpulannya apa? Dikotbahkan oleh Ibu Vivi tadi pagi Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Nilai-nilai yang tidak tergoncangkan itu adalah nilai-nilai kerajaan sorga. Sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tetapi kerajaan surga itu akan tetap ada selama-lamanya. Kalau kita mengembangkan nilai-nilai kerajaan surga yang kita dapat dari firman Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan, ikut kelas pemuritan dan sebagainya, nilai-nilai kerajaan surga yang kita unduh menjadi nilai-nilai dalam hidup kita, itu membuat kita tidak akan goyah apapun yang terjadi. Mau ada tsunami, mau ada badai, mau ada Tuhan sedang memproses kita, mau kita sedang digoyang bangkitkan sarang kita karena kita adalah anak Raja Wali yang sedang diajarin terbang, kita tetap tidak akan goyah, tidak akan kolaps, tidak akan burn out, tidak akan stres, tidak akan down, tidak akan patah arang, tidak akan bunuh diri. Nah kayak gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang terus nilai-nilai kerajaan surga. Haleluya. Katakan sama-sama bahwa kita tidak mungkin sama, tapi kita bisa bersama. Katakan sama-sama.